Hai, terima kasih telah berkunjung di Kotesta Channel. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraish Shihab dan ibu yang bernama Fatmawati. Najwa Shihab bisa dikatakan termasuk seorang anak dari keluarga pejabat penting di Indonesia, dikarenakan ayah dari Najwa Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie dan pada Kabinet Pembangunan ke-7. Pernikahan Quraish Shihab dan Fatmawati dikaruniai 4 putri dan 1 putra. Sedangkan Najwa Shihab sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Najwa Shihab mempunyai 4 saudara kandung, 1 orang kakak dan 4 orang adik. Kakak Najwa Shihab merupakan seorang perempuan yang bernama Najila Shihab. Kemudian adik pertama Najwa Shihab juga seorang perempuan yang memiliki nama Naswa Shihab. Adik kedua Najwa Shihab adalah seorang laki-laki yang memiliki nama Ahmad Shihab, dan adik perempuan terakhir Najwa Shihab ialah Nahla Shihab. Nama-nama anak Quraish Shihab bukan hanya sekedar indah, tetapi setiap nama merupakan sebuah doa atau harapan orang tua. Sementara nama Najwa Shihab yang diberikan oleh sang ayah Quraish Shihab mempunyai arti percakapan atau bisikan. Menurut makna majazinya, orang yang pandai bercakap, mudah mengerti dan cerdas saat berinteraksi dengan orang. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Syarif Assagab pada tahun 1997. Najwa dan Ibrahim Syarif Assagab mempunyai seorang putra yang bernama Izzat Ibrahim Assagab dan biasa dipanggil dengan nama Izzat. Nama Najwa memilih untuk melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik walaupun ia merupakan lulusan sarjana hukum. Saat bekerja di dunia jurnalistik, Najwa Shihab dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang supel, ramah dan tidak sombong. Bahkan ia selalu merendah jika dinyatakan sebagai wartawan yang sukses. Sampai saat ini bahkan ketika di acara Mata Najwa, Najwa Shihab akrab dipanggil dengan nama Mbak Nana. Semasa menempuh pendidikan, Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid yang cerdas karena saat menempuh pendidikan menengah atas ia mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Kesempatan yang didapatkan olehnya sangat didukung keluarga. Orang tua Najwa Shihab sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, Najwa Shihab sudah diberikan ilmu tentang pendidikan sejak masa kecil. Ia dimasukkan ke taman kanak-kanak TK Al-Quran. Pada saat menempuh pendidikan TK, Najwa Shihab pernah merasakan dipukul dengan kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pendidikan masa kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan, lulus pada tahun 1993. Sekolah menengah atas menjadi lembaga pendidikan yang dipilih oleh Najwa Shihab setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Program Amerika Fieldsphere merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaan Terbudaya. Dengan mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika, maka bisa dikatakan jika Najwa Shihab mempunyai tingkat kecerdasan yang istimewa. Saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas, Najwa Shihab mendapatkan sebuah tawaran atau kesempatan belajar dari program American Fieldsphere. Najwa mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika saat berusia 16 tahun. Orang tua Najwa Shihab diberikan kepercayaan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan sampai selesai menempuh pendidikan di Amerika. Najwa Shihab berhasil menjaga kepercayaan diberikan oleh orang tuanya. Najwa Shihab ikut jalur penelusuran minat dan bakat PMDK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Jalur PMDK merupakan salah satu jalur yang sangat dinantikan oleh para siswa SMA berkat prestasi yang gemilang saat menempuh pendidikan SMA, membuat ia lulus seleksi perguruan tinggi negeri PTN. Yang dipilih ialah Universitas Indonesia. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memilih karirnya sebagai seorang jurnalis. Semakin lama bekerja di dunia jurnalistik, membuat ia jatuh hati dengan dunia ini dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Di tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Ketika menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School, Najwa Shihab mengambil jurusan hukum media. 1 tahun setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memulai karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Metro TV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media nasional yang dimiliki oleh seorang politisi yang bernama Surya Paloh. Peningkatan karir Najwa Shihab terus berlangsung setelah menjadi reporter lapangan.
ia diangkat menjadi pembawa berita news anchor. Beberapa berita yang pernah dibawakan oleh Najwa Shihab seperti acara berita prime time. Acara berita ini biasa ditayangkan setiap hari pada jam 17.30 hingga 19.00. Acara berita yang dibawakan berikutnya adalah program berita Suara Anda. Tanggal 6 Desember 2004 merupakan tanggal acara berita Suara Anda lahir dan hadir di televisi. Acara terdiri dari 3 segmen yang berisi 6 berita dan durasi dari acara ini ialah 30 menit. Acara berikutnya adalah sebuah acara yang berisi tentang perbincangan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dipandu oleh pembawa acara dan nama acara itu adalah Mata Najwa. Acara ini bisa dikatakan sebagai acara reguler yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Hal itu bisa dilihat dari nama acaranya yang dinama terdapat Najwa yang merupakan pembawa acara tersebut. Karena sifat tidak mudah puas dalam menekuni suatu hal dan sifat selalu ingin belajar membuat Najwa selalu meriset, mempelajari dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. Acara Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab bisa dibilang acara yang sukses karena bisa mendapatkan beberapa penghargaan dan banyak masyarakat yang menyukai acara ini. Salah satu kunci kesuksesan dari acara ini adalah hasil riset yang mendalam yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan tim. Dengan gaya rima yang khas, catatan yang dihasilkan dari program Mata Najwa menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, dan kadang berbentuk ajakan merenung. Sudah banyak bintang tamu yang datang ke acara Mata Najwa, mulai dari tokoh politik, olahragawan, musisi, pelawak, dan masih banyak tokoh lainnya. Namun bintang tamu yang sering hadir atau diundang ke acara Mata Najwa adalah tokoh-tokoh politik. Adapun beberapa bintang tamu yang hadir ke Mata Najwa memberikan kesan sendiri bagi Najwa Shihab. Bintang tamu yang bisa memberikan kesan sendiri tentunya adalah seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Has, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah sukses membawa sebuah acara, baik itu acara berita atau acara bincang-bincang, maka ia diberikan kepercayaan oleh Metro TV untuk meliput berita tsunami di Aceh pada tahun 2004. Di awal kedatangannya ke Aceh, Najwa Shihab sudah melihat betapa banyaknya tumpukan-tumpukan mayat yang belum terurus. Dengan demikian, ia menjadi saksi atas ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam yang besar itu. Karena hal itu membuat setiap laporan langsung yang diberikan kepada masyarakat terasa lebih emosional. Berkat laporan-laporannya ketika meliput tsunami Aceh, Najwa Shihab mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penghargaan yang diperoleh Najwa Shihab bukan hanya dari Persatuan Indonesia (PWI), tetapi masih banyak penghargaan lainnya, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk acara Mata Najwa. Dengan demikian, semakin banyaknya topik yang dibahas pada program Mata Najwa, buku catatan Najwa 2 kembali hadir. Yang membedakan dari buku pertama adalah penekanan terhadap topik tertentu melalui pembagian topik tersebut ke dalam beberapa bab. Pada tahun 2006, Najwa Shihab terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar. Peserta-peserta yang hadir di acara itu mayoritas dihadiri oleh wartawan-wartawan yang terpilih dari berbagai negara. Acara senior jurnalis seminar diadakan di beberapa kota di Amerika Selatan. Di tahun ini juga Najwa Shihab menjadi pembicara di acara konvensi Asian American Journalists Association. Di tahun 2010, Najwa Shihab terpilih sebagai nominasi di Panasonic Award untuk kategori presenter berita terbaik. Tetapi di tahun 2010, ia belum bisa menjadi pemenang Panasonic Award. Pemenang presenter terbaik di Panasonic Award tahun 2010 adalah Putra Nababan. Pada saat penghargaan Young Global Leaders itu diselenggarakan di tahun 2011, ada 3 orang Indonesia yang terpilih untuk memperoleh penghargaan tersebut, yaitu Rieke Diah Pitaloka yang merupakan seorang tokoh politik perempuan Indonesia. Kemudian Arsyad Rashid, ia merupakan Chief Executive Officer di PT Indika Energy. Najwa Shihab yang merupakan jurnalis sekaligus pembawa acara Mata Najwa Shihab. Adapun beberapa penghargaan lainnya yang pernah didapatkan oleh Najwa Shihab seperti The Influential Woman of the Year dari Elle Magazine di tahun 2016. Karir Najwa Shihab di Metro TV bisa dibilang tidak sebentar. 10 tahun lebih ia sudah meniti karir di Metro TV. Namun pada tahun 2017, Najwa Shihab memilih untuk mengundurkan diri dari Metro TV yang sudah membesarkan namanya di dunia jurnalistik. Setelah berhenti dari Metro TV di tahun itu, Najwa Shihab bersama kedua temannya membuat sebuah perusahaan di bidang digital konten, dan nama perusahaan itu yakni PT Narasi Citra Sahwahita. Di awal-awal membangun perusahaan ini, Najwa Shihab sempat khawatir tidak bisa membayarkan gaji para karyawannya. Saat ini PT Narasi Citra Sahwita lebih dikenal dengan sebutan Narasi TV.
Ada banyak sekali konten dan acara yang telah dibuat oleh Narasi TV. Setiap acara itu ada yang ditayangkan di TV dan ada yang ditayangkan di YouTube. Perusahaan yang dibangun oleh Najwa Shihab dan kedua temannya mendapatkan dana investasi dari Gojek dan GDP. Najwa Shihab juga pernah tampil di kanal YouTube bertajuk Shihab dan Shihab yang membahas beragam topik populer dan pertanyaan netizen terkait ajaran Islam dan dokumentasi dari perbincangan tersebut. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsyafi batasan etika. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan, karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Hukum yang dibiayai transaksi suap membuat wajah peradilan begitu gelap. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung resiko kematian. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi? Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Karena memilih lewat pemilu bukan seperti melempar dadu, kita semua yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa, sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Jakarta kota yang tunduk selera pribadi menawarkan mimpi dan ilusi. Menunggu wakil rakyat yang sadar posisi untuk berbakti, tak gampang mabuk jabatan dan materi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal.
berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam, sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Pilkada memang perkara kalah menang, namun calon-calon bermasalah janganlah diberi kesempatan. Saat ketidakadilan merajalela, keberanian menjadi berkah bagi semesta. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Aparat yang tak dipercaya memicu ganasnya amuk massa lantaran hukum mudah terbeli membuat siapa saja jadi polisi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Bagaimana rakyat bisa percaya hukum jika sang penegak yang justru melanggar hukum? Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, bukan membuka peluang untuk saling menghargai. Relawan ada di barisan terdepan jika kepentingan rakyat menjadi tujuan. Warga biasa yang sudi terlibat berbuat atas nama solidaritas karena hobi dan minat. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Kampanye berubah menjadi ujuk harta, rakyat dikerdilkan sebatas suara. Melihat riuh pemilu mengharu biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu. Jakarta kota limpahan ilusi, mimpi-mimpi warga yang tak bisa terbeli. Masyarakat coba dipikat dengan pencitraan palsu yang merakyat. Berdiam diri dari kecamuk pribadi, sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata, mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Partai hanya aktif menjelang waktu pemilu tiba. Warga diajak terlibat hanya 5 tahun sekali. Entah bagaimana harus berlaku, setiap pemilu banyak orang yang ragu. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Buat apa wilayah Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme? Telah berlalu show politik permainan citra, sebab rakyat sudah terlatih memisah dusta dari kata. Mereka yang dipilih dengan suara, jangan berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Istana bukan cuma di Merdeka Utara, Indonesia juga bukan hanya Jakarta. Para pemilih harus diberi kandidat bermutu agar pilkada tak jadi pesta ya sambil lalu. Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah. Dalam dunia pura-pura, anak muda sibuk memisahkan dusta dari kata. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari.
Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan diri? Yang menjadi pena adalah kebaikan, yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. Demikian cepat fananya kekuasaan, betapa suap dan godaan uang telah menghinakan. Kita adalah anak panah yang harus meluncur, sangat banyak sawah ladang yang mesti dicangkul. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Hebat memutuskan sosok berkualitas, berani mengabaikan yang tak pantas. Mari berhenti melihat penderita HIV/AIDS sebagai aib dan nista. Mereka layak menyambung hidup dan berdaya dengan dukungan kita. Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdi. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Terseret musim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah, perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri. Satu demi satu lembaga amanah reformasi ditundukkan rayuan korupsi. Hukum yang ditegakkan dengan retorika hanya jadi bahan tertawa belaka. Politik adalah lautan pragmatisme, kompromi dengan kompromi bisa melelehkan idealisme. Wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik. Saatnya berbuat dan berkarya, susun rencana sekarang juga, mulailah secepatnya. Bijak mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Jika ada lembaga yang harus selalu direformasi, tak lain adalah institusi polisi. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkara diri sendiri dan famili? Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri bersama-sama mengabdi tanpa henti. Sebab kemerdekaan yang tak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Seumur hidup membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Mereka arungi dua dunia antara peran dan sandiwara dengan karakter yang sebenarnya. Bukan hanya teladan kesuksesan, tapi juga kegagalan dan pergerakan yang dicetuskan. Inilah kisah yang merusak negeri, terbongkar lewat catatan akuntansi. Pilkada langsung dan tidak langsung hanya soal cara, mencari pemimpin yang bermutu adalah tujuannya. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Waktunya untuk memberi teladan, kekuasaan hanya mulia digunakan untuk pengabdian. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Ilmu politik, ilmu utak-atik. Para konsultan menjadi juru taktik. Ratusan pilkada jangan menjadi sekadar seremoni. Suksesi harusnya bukan sekadar arena negosiasi. Saat pembangunan memperparah kemiskinan, ada perempuan yang utama menjadi korban. Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyemai perlawanan. Pada kaum muda kita menitip masa depan, jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus mencipta momen kebangkitan. Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Pendidikan politik entah kemana, rakyat hanya untuk diperebutkan suaranya. Saat tembok kelas sosial menganga, penderitaan manusia tinggal jadi berita.
setiap hari dalam ancaman nasib, hari ini mati atau sekadar bertahan lagi. Tidak sekadar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Hukum yang membuat harga mengubah lapas jadi persinggahan mewah. Parpol mempromosikan calegnya seperti boneka di figura rumah kaca. Tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Menteri memang jabatan politis, tapi bukan berarti harus dijalankan secara nepotis. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Pelayanan jadi sepi parah, kewajiban terlacur menjadi hadiah. Karena itu jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru, daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup bisa habis tanpa diisi. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Pilkada langsung atau perwakilan apakah bermakna jika kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen nyaris sirna? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga tentu saran dan komentar untuk Quotesta Channel. Terima kasih. See ya.